Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, jadi saya akan menjelaskan materi limit trigonometri. Limit trigonometri adalah nilai terdekat pada suatu sudut fungsi trigonometri. Perhitungan limit fungsi ini bisa langsung disubstitusikan seperti misalnya limit fungsi aljabar. Namun, ada fungsi trigonometri yang harus diubah dahulu ke identitas trigonometri untuk limit tak tentu, yaitu 1. Limit yang apabila langsung disubstitusikan nilainya bernilai 0. 2. Bisa juga untuk limit tak tentu, tentu tidak harus memakai identitas, tetapi menggunakan teorema limit trigonometri, atau ada juga yang memakai identitas dan teorema. Dan di sini sudah saya cantumkan sudut istimewa. Selanjutnya kita akan membahas soal limit tanpa cos. Soalnya tentukan hasil dari soal limit berikut. Lim X mendekati 0, X tan 3X per sin kuadrat 6X. Jadi caranya itu dijabarin dulu karena di sini di soalnya itu ada kuadrat. Lim X mendekati 0, X per sin 6X dikali lim X mendekati 0 tan 3X per sin 6X sama dengan X nya itu kan 1. Nah sin 6 nya itu di belakangnya itu ada 6, ditulis 6 dikali di sininya ada di tan nya itu kan 3X, jadi tulisnya 3, sin nya itu ada 6X, jadi tulisnya 6, jadi 1 dikali 3, 6 dikali 6, 36, jadi 36 dibagi 3 sama dengan 1/12. Sekian, terima kasih. Halo, saya Tiara Rizkirtanti, absen 35. Jadi di sini saya ada beberapa rumus yang nantinya dapat diaplikasikan di pembahasan bentuk contoh soal yang akan kita bahas. Rumus limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0. Saya akan membacakan salah satunya, yaitu limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan limit X mendekati 0 X per sin X sama dengan 1. Oke, baik, jadi di sini udah ada contoh soal limit fungsi trigonometri tanpa cos. Contoh soal. Limit X mendekati pi per 4, buka kurung, sin 2X plus tan X mendekati, penyelesaiannya sin 2X pi per 4 plus tan pi per 4. Sin, ini 2 dan 4 jadi setengah, jadi pi per 2 plus tan pi per 4. Jika diubah menjadi derajat, pi per 2 maka 90 derajat, tan pi per 4 jadi 45 derajat. 90 derajat adalah 1, tan 45 derajat adalah 1. Maka menghasilkan 2. Selanjutnya, mari kita masuk ke materi limit tak hingga. Limit tak hingga bisa kita katakan X menuju tak terhingga. Artinya, nilai X bertambah besar tanpa batas. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini kita udah ada soal nih. Nilai dari lim X tak terhingga dari fungsi 2 plus 5X min 8X pangkat 3 per 2X pangkat 3 plus X plus 1 sama dengan, nah, biar mempermudah kita urutkan dari pangkat yang tertinggi. Min 8X pangkat 3 plus 5X plus 2 per 2X pangkat 3 plus X plus 1. Nah, di sini kita tentukan pangkat tertingginya adalah X pangkat 3, maka semua angka dibagi X pangkat 3. Jadi, min 8X pangkat 3 per X pangkat 3 plus 5X per X pangkat 3 plus 2 per X pangkat 3 per 2X pangkat 3 per X pangkat 3 plus X per X pangkat 3 plus 1 per X pangkat 3. Nah,
Ini bisa dicoret jadi min 8. Ini jadi plus 5 per X kuadrat. Ini jadi plus 2X 2 per X pangkat 3 per, ini bisa dicoret jadi 2 plus, ini jadi 1 per X, ini jadi plus 2X 2 per X pangkat 3 per, ini bisa dicoret jadi 2 plus, ini jadi 1 per X pangkat 2, ini tetap jadi plus 1 per X pangkat 3. Nah, lalu kita substitusikan X mendekati tak terhingga. Min 8 plus 5 plus tak terhingga pangkat 2 plus 2 per tak terhingga pangkat 3 per 2 plus 1 tak terhingga pangkat 2 plus 1 per tak terhingga pangkat 3. Nah, angka berapapun dibagi lambang tak terhingga ini, maka hasilnya 0. Jadi, kita tidak usah menghitung yang ini dan ini. Kita langsung saja ke yang ini. Jadi, min 8 per 2. Kita bisa bagi, jadi hasilnya min 4. Seperti ini. Maka hasilnya adalah min 4. X mendekati tak terhingga. Sin 2 per X dibagi sin 6 per X. Maka kita bisa menggunakan penyelesaian yaitu Y sama dengan 1 per X. Dimana jika X mendekati tak terhingga, maka Y akan mendekati 0. Maka ini kita bisa ubah menjadi limit. X mendekati tak terhingga ini kita bisa ubah menjadi Y mendekati 0. Sementara sin 2X ini kita ubah menjadi sin 2X itu sama dengan sin 2 1 per X. Maka 1 per X ini kita ubah menjadi Y. Maka ini akan menjadi sin 2Y. Sin 6X ini kita ubah menjadi sin 6X sama dengan sin 6 1 per X. Nah, ini juga sama seperti Y. Sekarang kita ubah sin 6X menjadi sin 6Y. Maka akan menjadi 2 per 6. Diperkecil menjadi 1 per 3. Maka jawabannya adalah 1 per 3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.